Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqlal, NIM D1A117129. Saya akan menjelaskan pengertian dari analisis kasus 57 pegawai KPK dieliminir dan kemana seharusnya kasus ini dilaporkan, dan sudahkah pegawai bersangkutan menggugat ke PT UN. Ini adalah tugasnya dari Pak Joni, hukum acara PT UN A1. Di sini saya akan menjelaskan apakah bisa dia dilaporkan atau dibawa kasus KPK ini dibawa ke PT UN, apakah tidak bisa apa enggak. Ya, emang bisa kita laporkan dia kasus ini ke PT UN karena ada dua gugatan yang diajukan ke PT UN di Jakarta, yakni perkara 646G/TP/2020 PT UN dengan pemohon Ita Khoiriyah dan kawan-kawan, dan perkara P47G/TP/2022 PT UN Jakarta dengan pemohon Hotman Tambunan dan kawan. Keduanya ialah mantan pegawai KPK yang dipecat karena tak lulus tes wawancara kebangsaan atau TWK. Dan gugatan diajukan karena mereka menilai ada penyimpangan dengan adanya dalam pelaksanaan TWK itu. Mereka meminta hakim memerintahkan para permohon untuk melaksanakan rekomendasi Ombudsman, termasuk memulihkan nama baik mereka. Termohon dalam gugatan ini ialah pimpinan KPK kepada Kepala BKN serta Presiden RI. Berkaitan petitum yang diajukan para pemohon ialah: 1. Menyatakan tindakan pemerintah yang dilakukan oleh para tergugat dengan tidak melakukan rekomendasi Ombudsman RI nomor 001-RM.01-01-09/9/2021 tanggal 15 September 2021 tentang maladministrasi pada pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai aparatur sipil negara dengan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. 2. Menyatakan tindak pemerintahan yang dilakukan oleh penyelidikan Komnas HAM atas peristiwa dugaan pelanggaran HAM dalam proses asesmen tes wawasan kebangsaan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara atau ASN. 4. Menghukum para tergugat untuk merehabilitasi nama baik para penggugat. Namun gugatan itu kandas dalam putusan yang dibacakan pada 29 September 2022, yakni hakim menolak gugatan tersebut dengan alasan menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya, dikutip dari situs PT UN Jakarta Pusat. KPK pun angkat tangan bicara soal putusan PT UN tersebut. PLT juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan putusan tersebut membuktikan bahwa alih status pegawai KPK telah sesuai prosedur. Putusan tersebut kembali menegaskan bahwa alih status pegawai KPK menjadi ASN telah sesuai mekanisme, prosedur, dan ketentuan yang berlaku, kata Ali dalam keterangan tertulis. Dari awal kami sebagai salah satu pihak tergugat yakin dalil maupun argumentasi yang diajukan para penggugat akan ditolak, sambungnya Ali. Tes tersebut digelar oleh KPK era pimpinan Firly Bahuri dan kawan-kawan dengan dalih pemerintah undang-undang baru terkait lembaga anti rasuah, yakni pegawai KPK harus berselisih status menjadi ASN. Padahal mereka yang dipecat ialah pegawai yang bertahun-tahun mengabdi di KPK, mulai dari para penyidik senior seperti Novel Baswedan dan Ambarita Damanik, Raja OTT Harun Al-Rashid, Ketua Wadah Pegawai Yudi Purnomo Suprapadiono, dan Deputi Heri Murianto. Integritas dan kinerja mereka tidak perlu diragukan lagi. Namun karena TWK mereka harus pergi dari KPK, tidak hanya dipecat, TWK juga membuat mereka menjadi
cap tak bisa ya lagi dibina. Meski sudah ada temuan Komnas HAM dan Ombudsman soal penyimpangan TWK, KPK tetap bergeming. Firly Bahuri dan kawan-kawan tetap menekan SK pemecatan yang berlaku per 30 September 2001. Yakni dalam penjelasan di atas tadi yang telah saya bacakan, apakah bisa atau tidaknya itu ternyata dia bisa kita ajukan gugatan ke PT UN. Masalahnya soalnya ini menyangkut TWK karena ex pegawai KPK ini dipecat apa enggaknya itu tergantung dari pihak gugatan dari PT UN tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.